Salam semuanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada pada hari ini, kita tetap bersyukur dan kita tetap ibadah baik secara online. Ya, kita terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini, tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita saat ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya, menaikkan setiap pujian, penyembahan kita, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih setiamu atas pertolonganmu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan menolong kami, bisa kami lewati satu minggu yang lalu ini Tuhan, dengan penuh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami secara online Tuhan. Kamu berkati jemaat-jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dalam urapan Tuhan selalu menyertai setiap mereka. Dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami lakukan, biarlah hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan, hanya untuk lebih lagi Tuhan mencari Engkau Tuhan. Berkatilah ibadah online kami lakukan pada hari ini, biarlah berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami nyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah yang kami lakukan ini yang untuk memuliakan Engkau. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau, akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian Bapak. Yesus Kau sungguh baik. Mari kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Dalam keadaan apapun yang kita alami, Kau katakan bahwa Yesus itu baik. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi dalam dari Yesus, Kau sungguh baik. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak Tuhan dipuji. Oh Yesus, Kau layak baik, Kau layak baik. Yesus, 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 Kau baik, Kau yang layak disembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya, Yesus. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Kami bersyukur menikmati anugerah. oh, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hati kami. Kami sembah, kami sembah, Kau yang layak Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menjadi
hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang baik, kami tahu bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah lewat pujian-pujian dan penyembahan kami, hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk memuliakan Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Kami umat-Mu, segenap hati kami menyenangkan Engkau Tuhan. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman. Berkatilah kami Tuhan, baik jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi, biarlah Tuhan berkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini bisa dilawan dengan, walaupun di rumah kami masing-masing. Biarlah kebenaran firman Tuhan selalu ada di dalam lubuk hati kami. Biarlah kami menjadi pendengar-pendengar kebenaran firman, dan kami akan melakukan dan mengaplikasikan di setiap kehidupan kami Tuhan. Berkatilah Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan berbicara. Berkatilah kebenaran dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Biarlah berasal daripada Engkau Tuhan. Kamu berkati hamba-Mu Tuhan, maka dengan luar biasa biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap mereka, terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya bahwa kabar kita pasti dalam keadaan baik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini Bapak Ibu, walaupun keadaan kita pada minggu ini yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat online atau melalui YouTube, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita terus mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka dari Mesir sampai ke tempat atau tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Tapi kita belajar di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, banyak hal yang mereka alami, banyak hal yang tantangan yang mereka lewati pada saat itu. Dan mungkin pada saat itu dalam suatu titik mereka sempat meragukan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan mereka. Sehingga mereka seakan-akan mereka berpikir Tuhan tidak ada. Dan mereka ada rasa ragu kepada Tuhan terhadap apa yang mereka alami di tengah-tengah perjalanan mereka. Sehingga mereka sempat kecewa sama Tuhan. Nah, pada hari ini kita belajar, saya kasih tema buat kita adalah jangan meragukan Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada hari Minggu ini adalah jangan meragukan Tuhan. Nah, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Biar aku bacakan untuk kita dan biar Bapak Ibu bisa menyimaknya. Bilangan 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Begini firman Tuhan Bapak Ibu. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air."
dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berbuat dosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu adalah kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, adalah di mana di dalam proses perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan atau yang Tuhan janjikan adalah suatu jalan yang tidak mudah untuk mereka dapatkan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka, di mana di Gunung Hor, kalau kita melihat tadi di ayat yang keempat Bapak Ibu, di Gunung Hor berjalan ke arah laut Teberau. Disitulah mereka mulai tidak bisa menahan hati mereka. Ya, di ayat yang keempat dan dia bersitu mengatakan di mana mereka sudah tidak bisa menahan hati mereka. Kenapa? Karena di situasi pada saat itu adalah mereka membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Dan di sini jika kita melihat di ayat yang kelima Bapak Ibu, di mana bangsa Israel berkata, lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Nah, di sini di ayat yang kelima dia mengatakan, di situ bangsa Israel mulai melawan Tuhan, mulai melawan Musa. Kenapa engkau membawa kami dari Mesir hingga di tengah-tengah perjalanan kami merasa lapar, kami haus. Kenapa engkau bawa kami di tempat ini? Agar kami mati. Inilah perkataan bangsa Israel pada saat itu. Agar kami mati di tempat ini atau di padang gurun ini. Dan kita akan melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah mereka ini adalah di situ, di tengah-tengah perjalanan mereka ini adalah di situ betul-betul Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa. Di situ betul-betul Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang menyertai perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Jika kita melihat ini Bapak Ibu, di ayat yang kelima tadi, di mana bangsa Israel sudah mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, dan sehingga di ayat yang ke-6, kalau kita dilihat di ayat yang ke-6, Tuhan memberikan peringatan kepada mereka, di mana Tuhan menyuruh ular tembaga untuk mematok mereka. Ya, coba kita lihat, aku bacakan untuk kita Bapak Ibu ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang telah mati. Meninggal mereka Bapak Ibu. Setiap yang telah dipagut oleh ular ini akan mereka meninggal kesakitan. Ini adalah pelajaran yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel karena mereka tidak taat dan mereka melawan Tuhan. Nah, ini adalah peringatan sangat-sangat kejam buat kita sebagai umat-umat yang dikasihi Tuhan. Jangan kita sampai melawan Tuhan karena apa yang karena Tuhan tidak menjawab tepat pada waktunya yang sesuai waktunya kita, sehingga kita melawan Tuhan, sehingga kita mengkhianati Tuhan. Seakan-akan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak berpihak dengan saya. Tapi percayalah Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung atau yang tidak baik sama sekalipun, di situ Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Jika kita melihat bangsa Israel ini adalah di tengah-tengah kelaparan mereka, di tengah-tengah kehausan mereka, bahkan ada makanan yang Tuhan sediakan dan mereka merasa makanan itu adalah hambar, ya tidak ada rasanya Bapak Ibu. Dan mereka membutuhkan minuman pada saat itu. Tapi pada saat itu Tuhan betul-betul tidak mengabulkan apa yang mereka minta saat itu.
Di situ Tuhan memberikan pelajaran bagaimana iman mereka. Tuhan mencobai atau mencoba bagaimanakah iman bangsa Israel ini. Mereka umat yang dikasihinya ini, apakah betul-betul mereka mengasihi Tuhan? Tapi lewat cobaan yang Tuhan berikan kepada mereka, lewat ujian yang Tuhan izinkan kepada setiap mereka, mereka mulai mengeluh. Mereka melawan Tuhan. Mulai mereka meragukan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel adalah merupakan bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan lakukan, banyak mujizat yang Tuhan lakukan di depan atau di tengah-tengah mereka, tapi mereka tetap meragukan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Baik Bapak Ibu ya, apa pelajaran yang perlu kita ambil ya? Apa yang perlu pelajaran yang kita petik dari perjalanan bangsa Israel ini? Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari, yang kita perlu renungkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah jagalah hati dari segala kewaspadaan. Sekali lagi saya bilang, jagalah hati dari segala kewaspadaan. Jika kita melihat dari Amsal Bapak Ibu, Amsal pasal 4 ayat ke-23, di mana dia mengatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Kenapa harus hati yang harus dijaga? Kenapa? Karena hati adalah merupakan pusat dari kehidupan kita, merupakan dari hidup kita. Inilah pusatnya hati kita ini ya. Jika hati kita tidak beres, maka kehidupan kita dipengaruhi oleh semuanya. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini adalah jagalah hatimu agar kamu tidak jatuh dalam cobaan, agar kamu tidak jatuh di dalam hal-hal yang tidak baik. Maka jagalah hatimu, jangan membuka peluang untuk iblis masuk ya. Kalau kita melihat bangsa Israel tadi, di mana mereka di ayat yang keempat tadi, aku bacakan sekali lagi. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Menahan hati Bapak Ibu. Mereka sudah tidak menahan hati mereka lagi. Mereka sudah tidak mau menahan kesabaran mereka lagi. Mereka sudah mulai keluar atau emosi-emosi mereka yang selama ini yang di perjalanan mereka sudah pendam ini. Karena kenapa? Mereka sedang lapar, mereka sedang kehausan, dan mereka tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada setiap mereka. Nah, di situ mereka sudah tidak bisa mengendalikan hati mereka pada saat itu. Makanya dalam firman Tuhan pada saat ini adalah kita harus menjaga hati kita, menjaga betul-betul hati kita, agar kita tidak jatuh di dalam dosa, agar kita tidak jatuh atau tidak mengkhianati Tuhan itu sendiri, agar kita tidak meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita menjaga hati kita, maka kita menjaga iman kita. Kita sedang menjaga keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan sanggup mengeluarkan saya dari masalah-masalah saya. Ya, makanya hati ini yang perlu diwaspadai dulu, harus diberikan bentengnya dulu, yaitu dilindungi dulu, ya, harus diisi dengan kebenaran, dimotivasi dengan kebenaran, dimotivasi dengan firman Tuhan. Kenapa? Biarlah hati ini penuh dengan kedamaian, biarlah hati ini penuh dengan kesabaran, biarlah hati ini terus dibelenggu oleh Tuhan. Jika Tuhan memegang hati kita, maka kita tidak secepat mungkin akan jatuh. Karena kenapa? Karena kita berharap sama Tuhan. Karena hati kita, pikiran kita, tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun cobaan, apapun yang kita alami, Tuhan bersama kita. Tuhan tetap melindungi kita, asalkan kita tetap menjaga hati kita kepada Dia. Nah, jangan seperti bangsa Israel yang tadi. Mereka tidak bisa menjaga hati mereka. Mereka tidak bisa melindungi hatinya. Mereka tidak bisa menahan emosinya. Tapi kita harus menahan emosinya kita. Menahan betul-betul agar kita tidak jatuh
di dalam pencobaan. Nah, yang kedua yang kita belajar pada hari ini Bapak Ibu, yaitu jangan mencobai Tuhan. Nah, yang kedua yang kita belajar adalah jangan mencobai Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu di mana mereka telah mencobai Tuhan. Seakan-akan mereka berpikir bahwa Tuhan betul-betul berpikir bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Kenapa Tuhan itu tidak menyediakan makanan, menyediakan minuman yang enak buat kita? Kita ini sedang lapar, kita ini sedang haus. Apakah Tuhan tidak memperhatikan kita? Padahal sebelumnya Tuhan sudah menyatakan mujizatnya. Sebelum mereka nyampe di Gunung Hor ini, sebelum di perjalanan mereka sebelumnya, Tuhan menyatakan mujizat-mujizat yang ajaib di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tetap memiliki hati yang keras. Mereka tidak mengingat yang dulu apa yang Tuhan perbuat. Tapi mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyediakan makanan kepada kita? Dan di situ mereka mulai mencobai Tuhan. Mencobai betul-betul. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Karena di 1 Korintus pasal 10 ayat 9 ini dikutip oleh Paulus, di mana dia harus menguatkan iman orang-orang Korintus pada saat itu, dan dia mengutip tentang bangsa Israel yang mencobai Tuhan pada saat itu. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-9. Aku bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa menyimaknya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Nah, di sini Rasul Paulus pada saat itu adalah di mana dia mengatakan kepada orang-orang Korintus atau jemaat-jemaat di Korintus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jangan engkau mencobai seperti orang-orang Israel. Nah, ini kejadian di bilangan ini. Kejadian yang di situ Paulus mengatakan jangan seperti orang Israel yang suka mencobai Tuhan. Mereka mencobai Tuhan di mana mereka benci atau jijik dengan makanan yang Tuhan berikan. Tadi kalau kita melihat di pasal yang kelima ya, di pasal yang kelima yang paling terakhir, dan sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hamba ini kami telah muak. Ya, di ayat yang kelima tadi, di ayat kelima B, di mana tidak ada roti, tidak ada minuman, tidak ada minum, tapi makanan yang ada makanan. Mereka udah muak. Nah, muak itu adalah melambangkan sesuatu hal yang jijik, ya, atau makanan yang tidak baik. Muak mereka, jijik mereka terhadap makanan yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Berarti bangsa Israel ini adalah betul-betul mereka tidak memiliki rasa bersyukur. Dan di situ letaknya mereka sedang mencobai Tuhan pada saat itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan pas pada saat itu apa yang mereka butuhkan. Ini adalah kesalahan paling besar yang mereka lakukan. Kesalahan yang luar biasa yang mereka lakukan, di mana mereka mencobai Tuhan, di mana mereka bahwa seakan-akan Tuhan itu tidak ada, seakan-akan Tuhan itu tidak berpihak dengan mereka. Dan di situ Tuhan betul-betul marah kepada mereka. Tuhan memberikan pelajaran bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita sedang dalam pergumulan hidup, apa yang kita gumulin pada saat ini, atau apa yang kita sedang doakan saat ini, mungkin Tuhan masih belum menjawab, mungkin Tuhan masih belum mengabulkannya. Tapi percayalah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sekali-sekali mencobai Tuhan. Jangan sekali-sekali kita meragukan kuasanya di dalam kehidupan kita.
Ya, ini yang kedua kita pelajari, jangan kita mencobai. Tapi kita percaya dan kita bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup, apa yang saya butuhkan saat ini, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Sebenarnya Tuhan itu hanya menguji sesuatu, yaitu kesabaran kita. Kalau bangsa Israel itu adalah orang, kalau mereka sabar, mungkin mereka tidak mengalami hal buruk pada saat itu di mana mereka dipungut ular pada saat itu. Tetapi pada saat ini, jangan kita sekali-sekali mencobai Tuhan. Kalau kita masih di bawah atau di titik paling rendah pada saat ini, apa yang kita minta sama Tuhan belum dijawab Tuhan, jangan berkecil hati. Dan jangan engkau mencobai Tuhan. Dan jangan engkau melawan Tuhan. Karena Tuhan adalah memang kasih. Tapi ketika kita melawan Tuhan, ketika kita meragukan Dia, Tuhan akan pasti marah sama kita dan memberikan sebuah cobaan bagi kita, memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Tetapi pada saat ini, jika kita dalam posisi terendah pada saat ini, ingat bahwa Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang membawa kita di dalam padang gurun itu sendiri. Percayalah dan yakinilah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Asalkan kita berserah, asalkan kita sepenuh hati menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan bertindak kepada kita. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayo bersama-sama kita bergandengan tangan, baik keluarga kita, mari cari Tuhan, saling menopang, saling mendorong satu yang lain, sabar, ya, sabar, ya. Jangan seperti bangsa Israel, mereka tidak sabar, seakan-akan mereka udah mau meninggal saja. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hanya Tuhan yang minta kepada kita, Tuhan minta kepada kita adalah sabar. Seperti bangsa Israel. Hanya kesabaran itu penting. Sabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jika Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran atau proses hidup pada saat ini, percayalah, anggap itu adalah sesuatu proses untuk mendewasakan atau memberikan iman atau menaikkan level iman kita kepada Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, ini yang kedua kita belajar. Nah, yang ketiga kita belajar adalah selalu ada penghukuman bagi mereka yang salah. Tadi kita belajar jagalah hati dari segala kewaspadaan. Yang kedua adalah jangan mencobai Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah selalu ada penghukuman bagi mereka yang salah. Nah, ini Bapak Ibu, hal yang kita pelajari adalah selalu ada penghukuman bagi mereka yang salah. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, bangsa Israel ketika mereka sudah melawan Tuhan, melawan Musa, dan mereka muak atau jijik terhadap makanan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan di sini Tuhan marah sama mereka. Tuhan memberikan pelajaran kepada mereka. Nah, jika kita melihat di ayat yang ke-6, coba aku bacakan untuk kita semua. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular dedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Tuhan memberikan pelajaran kepada mereka karena mereka melawan kepada Tuhan. Mereka jijik terhadap makanan yang Tuhan berikan. Dan mereka tidak bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Di situ Tuhan memberikan pelajaran bagi mereka, yaitu di mana Dia menyuruh ular-ular pungut itu atau ular tembaga itu untuk masuk ke kemah mereka, untuk menyerang orang-orang Israel pada saat itu,
Siapa yang dipungut ular tembaga itu akan meninggal. Ya, banyak yang meninggal, banyak yang kesakitan pada saat itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyalahkan keadaan yang rumit dalam setiap perjalanan kehidupan kita, tetapi tetap memiliki rasa bersyukur. Nah, di sini betul-betul Tuhan mengingatkan bahwa setiap apa yang kita lakukan, ya, seperti bangsa Israel tadi yang mereka lakukan, mereka melawan Tuhan. Tuhan memberikan pelajaran bagi mereka. Nah, lewat pelajaran yang Tuhan berikan itu adalah di situ kita harus menyadari bahwa kita sudah bersalah di hadapan Tuhan. Kita sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tidak melakukan hal seperti begitu lagi, agar kita tidak terjerumus dalam hal itu lagi. Nah, disinilah kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita mengingat bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan dan setiap tindakan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, jika Tuhan menegur kita, janganlah lari, jangan mundur, tapi kamu ikutin hal itu. Dan percayalah, jika kita ingin berserah kepada Tuhan dan mengakui kesalahan apa yang kita lakukan, atau kesalahan yang sedang kita lakukan kemarin-kemarin yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, milikilah kesadaran dan minta ampunlah kepada Tuhan. Ya, memang di setiap apapun selalu ada penghukuman Tuhan. Ya, bagi mereka yang salah, bagi kita yang salah, selalu ada penghukuman. Kita tidak tahu penghukumannya gimana, tapi berbagai cara yang kita alami, kita tidak tahu cobaan apa yang Tuhan izinkan kepada kita, cobaan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk memproses kita, untuk menaikkan level kita tidak tahu. Tapi percayalah, setiap proses-proses Tuhan yang Tuhan berikan adalah memang tidak enak. Secara manusia tidak enak. Tapi bagi Tuhan, bahwa lewat proses itu biar imanmu semakin tajam. Lewat proses itu biar engkau semakin naik level. Biar engkau semakin memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kesalahan yang kita perbuat, setiap apa dosa yang kita lakukan, minta ampunlah sama Tuhan. Mulai sekarang kita coba renungkan kehidupan kita. Hal-hal apa yang pernah kita lakukan, hal-hal apa yang dulu pernah kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mengampuni, sebab Tuhan kita adalah kasih. Tuhan memberikan sebuah pengampunan kepada kita yang datang kepadanya. Nah, begini Bapak Ibu ya, jika Tuhan menghukum kita, bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, dan di situ Tuhan sedang mendisiplin kita dan membuat kita bertobat dan hidup di dalam kedewasaan. Jika Tuhan memberikan proses kehidupan kita, Tuhan sedang mendisiplin kita untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus. Amin. Amin lah Bapak Ibu ya. Oke. Yang keempat, yang terakhir kita belajar Bapak Ibu adalah selalu ada kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau ada penghukuman Tuhan bagi mereka yang salah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah selalu ada kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi, ada tapinya Bapak Ibu. Asalkan kita datang kepada Tuhan mengakui kesalahan kita. Ya, walaupun Tuhan mendisiplin kita, Tuhan sudah memberikan penghukuman bagi kita, ingat bahwa selalu ada kasih, ya, selalu ada anugerah bagi kita. Jika kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, sadar apa kesalahan yang kita telah perbuat, Tuhan akan mengampuni kita
dan memberikan pengampunan kepada kita, dan Tuhan memberikan kita kekuatan, kedamaian, sukacita daripada Dia. Di sini kita melihat bangsa Israel. Jika kita melihat di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah pada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Di mana bangsa Israel pada saat itu mereka menyadari secara penuh bahwa kehidupan mereka adalah telah melawan Tuhan, telah melawan Musa sendiri. Makanya mereka meminta kepada Musa, Musa, berdoalah kepada Tuhan. Kami telah melawan Tuhan. Kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Kami minta ampun kepada Tuhan. Dan pada saat itu Musa berdoa pada saat itu kepada Tuhan agar ular-ular yang ada di sekeliling mereka agar lari, ya, agar lari dari sekeliling mereka. Dan Tuhan menjawab. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan menjawab doa Musa pada saat itu, di mana ular-ular pada saat itu lari atau kabur, ya. Dan di ayat yang ke-8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, firman Tuhan kepada Musa pada saat itu, ular pagut itu adalah ditaruh di tiang, ya, agar setiap orang yang akan melihat ular-ular itu nanti atau ular itu di tiang akan mengalami kesembuhan, ya. Sebenarnya Bapak Ibu adalah yang mendatangkan ular itu sendiri adalah karena kesalahan mereka sendiri, yaitu bangsa Israel, dan yang menyembuhkan mereka sendiri adalah ular itu sendiri, atau ular yang Tuhan datangkan itu sendiri yang bisa menyembuhkan mereka karena mereka atau kesalahan yang mereka perbuat, ya. Ular itu datang di tengah-tengah mereka pada saat itu adalah karena kehidupan mereka, karena mereka melawan Tuhan. Dan ketika mereka bertobat, ketika mereka menyadari apa yang mereka perbuat, maka ular-ular itu sendiri pun pergi dari mereka dan menyembuhkan mereka yang telah terpugut atau yang telah dipatok ular itu sendiri. Nah, firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Kadang kita hidup di dalam proses Tuhan. Kadang kita banyak gejolak kehidupan ini yang kita alami. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Bukan berarti Tuhan tidak berpihak dengan kita. Tapi lewat proses itu, lewat masalah, lewat apapun yang kita alami, Tuhan sedang membawa kita dalam jalan menuju kedewasaan, menuju iman atau level yang lebih baik atau level yang lebih tinggi. Jika Bapak Ibu pada saat ini dalam titik atau dalam permasalahan yang banyak yang kita hadapi pada saat ini, percayalah Tuhan akan berpihak kepada Bapak Ibu. Percayalah Tuhan akan selalu menolong. Jangan patah semangat, jangan meragukan Tuhan. Tuhan kita adalah dahsyat, Tuhan kita adalah luar biasa, Tuhan kita adalah berkuasa baik di bumi ini maupun di surga. Baik Bapak Ibu, andalkanlah Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber sukacita, sumber kedamaian bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini sangat singkat untuk kita, tapi saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan iman kita, akan menguatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Pada siang hari ini kami bersyukur buat kesempatan ini di mana kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak meragukan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi Engkau mengingatkan kami agar kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, agar kami tidak akan pernah mencobai Engkau Tuhan. Berkatilah kami Tuhan sebagai jemaat-jemaat-Mu Tuhan, atau sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan pada saat ini.
Kau memberkati setiap kehidupan kami agar kami tetap diberikan kekuatan daripada Engkau Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ini di dunia ini Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, baik mereka yang ada di permasalahan pada saat ini Tuhan, persoalan hidup pada saat ini, tapi Engkau telah berjanji Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu memberkati, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar kepada setiap mereka yang datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus pada saat ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang sempat Tuhan mengikuti ibadah di tempat ini atau tidak sempat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan selalu menolong, menyertai mereka, Tuhan selalu menjauhkanlah mereka dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan sertai mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa kami yang baik, berkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap mereka, bahkan kekuatan daripada Engkau Tuhan, Tuhan limpahkan bagi setiap mereka Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidup mereka pada saat ini, Tuhan akan selalu menjawab, Tuhan akan selalu memberikan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Pada saat ini secara khusus kami berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Gembala kami di tempat ini, di mana pada saat ini masih berada di rumah sakit dalam perawatan Tuhan. Biarlah kesembuhan akan terjadi, biar pemulihan akan terjadi kepada Bapak Gembala kami. Kami percaya bahwa segala penyakit yang dialami Bapak Gembala kami, segala virus-virus yang ada di dalam tubuh Pak Gembala kami percaya Tuhan akan menyembuhkannya. Tuhan sanggup melepaskan virus-virus itu semuanya. Terima kasih Bapa kami yang baik, pemulihan, kesembuhan akan terjadi saat ini ke kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus. Bapa kami yang baik, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan akan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan seluruh jajarannya. Tuhan akan memberkati semuanya Tuhan, dalam memimpin bangsa ini, dalam membangun terus bangsa ini Tuhan. Bapa kami yang baik, berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada. Biarlah gereja-gereja Tuhan di bangsa kami ini Tuhan terus menjadi gereja-gereja yang luar biasa, bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain, dan terus Tuhan mengabarkan kabar baik itu kepada saudara-saudara kami yang masih belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang sangat singkat ini, dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkannya. Terima kasih Yesus. Berkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, damai sejahtera daripada Engkau Tuhan akan selalu melindungi kami semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.